Suasana para tokoh agama, beliau-beliau ini adalah pemuka agama di Indonesia, tampak dari juga para uskup se-Indonesia. Ada uskup Mandagi dari Papua. Tadi ada tempatnya di Demikian suasana menjelang pertemuan Sri Paus dengan lintas agama, maksud saya tokoh lintas agama di Istiqlal pagi ini. Dan lembaga pendidikan sekarang ini sudah terakreditasi internasional. Kita sudah mendapatkan sertifikat ISO 2 anak. Jadi yang manajemen itu mendapatkan pengakuan. Sekali lagi, demikian suasana menjelang pertemuan pemimpin Gereja Katolik sedunia Sri Paus Fransiskus dengan tokoh lintas agama, lintas iman di Masjid Istiqlal nanti jam 9. This is the only one in the world ini. Dan Al-Azhar mengakui bahwa luar biasa, kami belum merencanakan tapi Istiqlal sudah running satu semester nanti kuliahnya di Amerika, satu semester kuliahnya di Al-Azhar. Jadi ulama yang akan lahir nanti akan datang di sini, insya Allah ulama global, bahasa komentarnya bahasa Arab, bahasa Inggris. In 2019, President Joko Widodo carried out a number of important renovations, including sanitation, audio-visual facilities, Trias Domu. is now known as Istiqlal itu hampir sebagai salah satu ikon yang ditambahkan Indonesia. Karena pertama kita menganggap Masjid Istiqlal ini adalah sebuah toleransi. Karena ada juga kita membuat program khusus untuk menjalin toleransi antar umat beragama. Itu menjadi toleransi dalam jasmani dan kesehatan lintas agama. Jadi agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Buddha itu ikut kita melakukan kegiatan-kegiatan rutin wawancara dalam acara Imperial Legislature Istiqlal. Kami persilakan untuk berisi kepada Tuhan. Pak Kala, apa harapannya dalam pertemuan dengan Sri Paus ini? Apa harapan Pak Kala dengan pertemuan lintas agama dengan Sri Paus? Kita ingin berbicara banyak soal kedamaian, soal kemajuan, soal intinya kan. Baik. Terima kasih Pak Kala. Itu bincang-bincang kami dengan Bapak Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Indonesia. Monsinyur Mandagi, Uskup Agung Merauke dari Papua ikut pertemuan dengan Paus dan tokoh lintas agama pagi ini. Kapan datang ke Jakarta, Monsinyur? Sudah 3 hari lalu. Sudah 3 hari lalu. Berarti kemarin sudah bertemu Paus. Sudah. Sempat salaman dengan Paus? Sudah, bahkan cium tangannya. Uskup Mandagi yang senior masih cium tangan Paus. Ya, mesti. Monsinyur, banyak juga umat yang minta berkat, yang cium tangan Paus. Apa sih maknanya cium tangan Paus? Ya, tanda hormat. Yang menghadirkan Allah. Jadi dapat berkat dari Tuhan melalui Paus. Rasa hormat ya, mencintai ya. Monsinyur Mandagi hari ini ikut pertemuan. Apa harapannya dari pertemuan Paus dengan lintas iman yang toleran di Indonesia ini? Ya, persaudaraan ya, jangan bekalai-bekalai karena berbeda agama ya, berbeda suku dan sebagainya. Jangan bekalai-bekalai. Termasuk di Manado juga jangan bekalai-bekalai. Oh iya, Uskup Mandagi dari Manado sebelumnya. Iya.
Jadi harus baku atur, damai. Harus damai, dialog, kerukunan. Ya. Oke. Baik, baik Monsinyur. Terima kasih Monsinyur. Saya juga sudah bersama dengan Monsinyur Franciscus Sinaga, Uskup Sibolga, Sumatera Utara. Monsinyur, kapan tiba di Jakarta? Saya tiba 4 hari yang lalu. Sudah 4 hari di Sudah Jakarta. 4 hari yang lalu. Kemarin sudah ikut bertemu dengan Paus. Kemarin juga sudah ikut pertemuan dengan Paus dengan sukacita dan gembira. Sempat salaman, Baik, tidak hanya sempat, cium tangan juga. cium tangan juga. Monsinyur, banyak juga viral ibu-ibu minta berkat untuk anaknya, bahkan untuk kehamilannya. Lalu ada juga pejabat yang cium tangan Paus. Apa sih makna cium tangan Paus bagi iman Katolik? Ya, saya kira menunjukkan apa ya, cinta, penghormatan kepada Paus pimpinan gereja tertinggi, gereja Katolik sedunia. Oh gitu ya, jadi ya kecintaan. Ya, Ya. dan mohon berkat juga, berkat dari Tuhan. Dan apakah memang di gereja Katolik terbiasa minta berkat seperti itu? Ya, saya kira terbiasa karena memohon doa. Oke. Berkat itu memohon doa kepada yang mendoakan dari paus, dari uskup, dari pastor, begitu. Untuk supaya hidupnya lebih baik karena menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Begitu. Baik. Monsinyur Franciscus Sinaga, apa harapannya dari pertemuan lintas agama atau para tokoh agama hari ini? Iya, saya senang mengikuti kegiatan pagi ini, di mana semua agama ya hadir pada kesempatan ini. Saya kira ini menunjukkan bahwa di Indonesia banyak keragaman dan akhirnya juga harus bermuara kepada toleransi kebersamaan. Gitu. Jadi ya Indonesia memang sungguh-sungguh harus memperlihatkan toleransi, menghormati satu dengan yang lain sehingga Indonesia ini aman, nyaman dan sejuk untuk hidup bersama gitu. Baik, terima kasih Monsinyur, selamat mengikuti Terima pertemuan kasih. dengan Bapak Paus. Ya. Saat ini saya dengan Monsinyur Ewaldus dari Keuskupan Maumere. Monsinyur, selamat pagi. Kapan datang ke Jakarta, Monsinyur? Tanggal 2 sore kami tiba di Jakarta. Dari tanggal 2. Untuk bertemu dengan Sri Paus. Paus, ya. Sudah bertemu dengan Sri Paus? Sudah kami bertemu pada saat pertemuan di Katedral Kerala. Baik, baik. Apa kesan Monsinyur Ewaldus terhadap Sri Paus? Ya, kalau kenal beberapa kali sudah bertemu di Roma juga pernah bertemu. Itu orangnya sangat humble, rendah hati dan sangat mengasihi umat. Dan istimewa mereka yang istilahnya di pinggiran gitu, orang kecil sederhana. Dan itu terlihat dari bagaimana dia dalam perjalanan kadang-kadang dia menyimpang dari protokol ya, untuk menjumpai dan memberikan salam berkat kepada orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan sementara menunggu. Jadi sangat humble ya. Kemarin beliau menyapa masyarakat, termasuk anak-anak. Ya, betul. Mau walaupun didorong di kursi roda, mau menyapa anak-anak. Apa maksudnya itu? Apa maknanya? Dia mau membagi berkat, membawa sukacita dari eksistensinya atau dari itu kerasuannya juga. Dan bagaimana dia harus menunjukkan apa yang dia bicara tentang sukacita harus diwujudkan juga dalam perilaku, dalam kegiatannya, menyapa orang-orang kecil, orang sederhana yang di kursi roda dan sebagainya. Baik, siang ini akan ikut pertemuan dengan tokoh lintas agama. Apa harapan Monsinyur Ewaldus? Ya, itu sesuai dengan tema kunjungan beliau itu, di mana kita masing-masing kita dengan pertemuan ini bisa meningkatkan iman kepercayaan kita masing-masing. Di situ ada saling menghargai dan menghormati. Dan kemudian juga kita membangun yang orang sebut dengan fraternity, fraterlanza, yaitu persaudaraan. Dan juga kita berbagi solidaritas antara satu dengan yang lain. Bukan hanya untuk orang-orang seagama, tapi kita hidup bersama di Republik Indonesia yang kita cintai. Baik, terima kasih Monsinyur. Terima kasih. Saya juga
kali pertama masuk di era masjid. Kami di Flores aku berat. Kali pertama masuk ke dalam Pertama masjid. di masjid ini. Tentu saja sejuk kan? Sejuk, pasti sejuk lah. Berjumpa dengan ini semua sama saudara kita yang lain. Baik. Terima kasih Monsinyur. Salam sehat. Salam sehat. Kasih. Saat ini saya dengan atau bersama Pak Saleh Husin, mantan Menteri Perindustrian, dan saat ini mewakili Yayasan Muslim Sinarmas. Pak Saleh Husin, boleh cerita mengapa tertarik datang pada pertemuan ini, atau karena diundang kah atau bagaimana? Ya, salah satu adalah kita tahu bahwa Pak Husin adalah merupakan salah satu tokoh dunia dan pemimpin umat Katolik. Tentu selama ini kan kita hanya bisa lihat dari TV. Saat ini kita bisa ketemu, lihat langsung kan suatu yang sangat membanggakan. Walaupun saya sebagai umat Muslim, tentu ini merupakan menunjukkan bahwa keberagaman beragama di Indonesia itu sangat bagus. Kita bisa melihat berbagai tokoh agama hadir di sini untuk melihat secara langsung kedatangan pemimpin umat Katolik di Indonesia, terutama di Masjid Istiqlal. Dan kebetulan juga beliau akan mengunjungi terowongan silaturahim yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan katedral. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi di dunia, baru pertama kali di dunia yaitu di Jakarta. Dan tentu saya sangat bangga bisa melihat langsung Paus di Masjid Istiqlal ini. Apa harapan Pak Husin secara spesifik barangkali terhadap kerukunan, toleransi di Indonesia yang sangat majemuk? Ya, saya kira dengan kehadiran Paus di Indonesia tentu akan membuat Indonesia menjadi lebih harmonis lagi hubungan antar agama, dan di samping itu juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kita, karena bagaimanapun PAUS mempunyai pengaruh di dunia, sehingga tentu akan berpengaruh, sedikit pun juga akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia, tentu dengan ekspor atau apapun. Baik, terima kasih Pak Saleh Husin dari Yayasan Muslim Sinarmas dan mantan Menteri Perindustrian. Salam sehat. Ya, terima kasih. Sehat? Sehat? Alhamdulillah. No. Pak Muhtar Ngabalin hadir di pertemuan bersama lintas agama dengan Bapak Sri Paus. Apa harapannya Pak Muhtar Ngabalin? Ya, sebagai ketua masyarakat moderasi beragama, tentu saja bahwa kita memberikan apresiasi yang luar biasa karena saya Jet Putra sekarang kita memberikan apresiasi karena Bob Francis bisa berkenan memenuhi undangan Presiden. Nanti kita seluruh rakyat Indonesia tentu saja bahwa Indonesia merupakan satu negara yang terus kerukunan antar umat beragama, toleransinya sangat tinggi, moderasi beragama. Itu sebabnya kenapa beliau memutuskan untuk bisa melakukan kunjungan ke Indonesia. Atas nama Ketua Perhimpunan Masyarakat Moderasi Beragama, saya Profesor Dr. Ali Putra Ngabalin, SAG. Menyampaikan apresiasi luar biasa atas kunjungan hebat dari Bapak Suci, ya, tidak saja sebagai pemimpin umat Katolik, tapi sebagai pimpinan Vatikan datang di negara Republik Indonesia. Salam dan doa. Terima kasih. Terima kasih Pak Ngabalin. Salam sehat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.